Shalom teman-teman semua, apa kabar di siang hari ini? Saya percaya kasih karunia Tuhan yang jauh melampaui segala roh, akal, dan pikiran akan menolong kita di dalam segala hal yang kita kerjakan. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas terhadap isu revisionisme dalam konteks Kristen, upaya penghilangan terhadap fakta sejarah Yesus historis. Nah, kita bisa melihat akhir-akhir ini, saya kasih sebuah helicopter view buat kita teman-teman, bahwa yang pertama dalam konteks Indonesia kita bisa melihat ada berbagai upaya oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan sebuah metode yang namanya revisionisme sejarah atau upaya penghilangan fakta sejarah, penghapusan sejarah. Nah, di dalam bangsa ini misalnya ada suatu kelompok tertentu yang mencoba untuk melakukan upaya revisionisme terhadap sejarah bangsa Indonesia, misalnya yang menggambarkan lambang Garuda itu siapa, yang memproklamirkan bangsa Indonesia ini atas arahan siapa, dan lain sebagainya. Dan itu sudah dibantah oleh ahli sejarah yang valid, yaitu Profesor Gonggong. Nah, kita bisa lihat ada upaya revisionisme sejarah, misalnya terhadap Gajah Mada, terhadap Patimura, dan terhadap tokoh-tokoh nasional pendiri bangsa ini. Nah, itu sederhananya dalam konteks Indonesia yang kita bisa lihat dan temukan di media-media sosial. Sangat masif, terstruktur, dan sistematis, dan memang itu adalah sebuah metodologi cuci otak yang penghapusan identitas, budaya, dan sejarah, sehingga generasi bangsa itu tidak lagi punya panutan, tidak lagi punya kehilangan identitasnya. Nah, itu dalam konteks Indonesia ya. Hari-hari ini kita bisa lihat, dan kemudian dalam konteks kekristenan kita bisa melihat hari-hari ini, dan yang baru terjadi, kita bisa melihat ada video dari Guru Gembul yang hadir di dalam podcast Maya Estianti di situ, dan ini sudah dibahas oleh Dr. Deki Nggada, seorang apologet yang kita sangat hormati sekali, kemudian oleh Elia Mairon. Ya, ini sungguh luar biasa. Terima kasih buat apa yang sudah mereka lakukan bagi dunia apologet Indonesia. Tapi saya ingin melihat dari konteks yang lain, karena dalam konteks teologi mereka sudah melakukan berbagai upaya kontra apologet terhadap pernyataan-pernyataan dari Rambam, dan pernyataan-pernyataan dari si Guru Gembul tersebut. Nah, saya ingin langsung masuk kepada upaya revisionisme sejarah ini. Nah, teman-teman, kita bisa melihat, saya ingin kita langsung ya, kita bisa melihat. Jadi teman-teman, revisionisme sejarah itu adalah sebuah upaya untuk mengubah atau mengaburkan sejarah yang didasarkan pada fakta historis. Nah, ini disebut revisionisme sejarah. Namun paling penting adalah kita bisa membedakan di antara dua jenis revisionisme sejarah itu. Tadi di awal saya sudah masuk dengan konteks Indonesia, bagaimana revisionisme sejarah itu dicoba dikaburkan atau pengaburan terhadap fakta historis yang ada. Fakta historisnya ada, itu valid, tetapi mereka berusaha untuk menghilangkan itu dengan menanamkan presuposisi yang baru, diksi-diksi yang baru. Nah, seperti itu. Nah, inilah upaya-upaya revisionisme sejarah, mencoba untuk mengaburkan fakta sejarah, tetapi fakta sejarah itu sudah ada, jadi tidak bisa dikaburkan. Nah, kita lihat teman-teman selanjutnya, ini di yang berikut kita lihat. Nah, revisionisme sejarah secara ilmiah yang pertama. Nah, dalam konteks akademik, kita bisa melihat bahwa revisionisme sejarah itu mengacu pada usaha yang sah dan berbasis bukti untuk merevisi pemahaman sejarah. Nah, dalam kesejarahan kita bisa
melihat ada penelitian sejarah, lalu ada kemudian rekonstruksi sejarah, lalu setelah itu meningkat lagi ada dekonstruksi sejarah. Nah, ada reka sejarah. Nah, fakta sejarah faktual, kemudian ada bukti literasi, ada catatan sesama dan lain, ada penyebutan pada literasi yang lain. Nah, ini kita bisa melihat ini secara akademis. Jadi usaha ini didorong oleh adanya sebuah bukti yang baru atau interpretasi yang lebih dalam, seperti sebuah koreksi atau misalnya pandangan kolonial terhadap sejarah bangsa-bangsa yang dijajah. Nah, ini teman-teman. Jadi sejarah itu bukan sebuah ilmu pasti, tapi selalu ada bukti. Misalnya penemuan arkeologi yang baru, yang berkaitan dengan fakta sejarah, literasi yang baru, bukti yang baru. Nah, ada sebuah novelty yang baru, ada kebaruan dari sejarah yang terus bergerak, ada penemuan-penemuan. Nah, teman-teman, itu yang dimaksud dengan revisionisme sejarah ilmiah. Nah, ini yang sering terjadi. Makanya ada istilah rekonstruksi sejarah, ada dekonstruksi sejarah, supaya kita dapat mendudukan sejarah itu sebagai mana berdasarkan berbasis pada fakta, bukti, evidence yang ada, teman-teman. Nah, kita lihat, lalu di berikut ada ini, misalnya salah satu contoh adalah revisionisme sejarah yang merusak. Tadi di atas itu secara ilmiah, tapi ini yang berikut adalah merusak. Nah, secara ilmiah itu untuk sejarah itu dibuktikan untuk validitasnya lebih lagi. Karena di dalam sejarah itu, khususnya sejarah yang sekuler, ya kekristenan juga, kita dapat melihat bahwa ketika sesuatu itu belum pasti, maka digunakan kata diperkirakan, diduga, dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya ada bukti-bukti baru sehingga dilakukan rekonstruksi, dekonstruksi terhadap sejarah itu. Itu berbasis kepada akademik. Nah, kita bisa melihat revisionisme sejarah yang berikut adalah yang merusak. Misalnya contoh, teman-teman, kita bisa revisionisme sejarah yang merusak itu kita bisa lihat fakta sejarahnya ada, tetapi kemudian dicoba disangkal, ya, dicoba dilakukan revisionisme terhadap sejarah itu, ya, dengan pembelokan, dengan pengaburan. Tetapi fakta itu sudah ada. Nah, misalnya satu, Holocaust. Kita bisa melihat Holocaust itu fakta sejarah itu di Jerman, tetapi kemudian oleh negara-negara atau sekelompok orang agama tertentu yang anti terhadap Israel, mereka mencoba melakukan penyangkalan terhadap bukti-bukti yang ada, fakta sejarah yang real, yang nyata itu ada. Ya, hampir seluruh dunia tahu tentang kisah ini. Apalagi misalnya negara-negara di Eropa yang terlibat dan lain sebagainya. Ada literasi, ada bukti-bukti yang sangat mendukung, bukan saja surat, tetapi tempat, fakta, orang, dan lain sebagainya. Dan ada beberapa di antara mereka yang masih hidup. Nah, kita juga bisa melihat misalnya ini yang dilakukan oleh pemerintahan Ottoman, Kekaisaran Ottoman, yang dalam dunia modern hari ini adalah Turki, di mana mereka mencoba melakukan penyangkalan terhadap pembantaian orang Armenia. Nah, ini di dalam literasi sejarah ini tercatat bahwa memang Armenia itu dibantai. Armenia sebuah negara Kristen yang memang berdekatan sekali dengan Ottoman dan masuk daerah vasal Ottoman pada waktu itu, dilakukan pembantaian. Besar ribuan orang Armenia itu dibantai, jadi Armenian Massacre. Dalam kasus ini istilah yang sering digunakan adalah negasionisme, teman-teman, terhadap bukti dan fakta, upaya-upaya penyangkalan, dan ini sering dilakukan di dalam sejarah. Nah, kemudian mari kita lihat, sebelum nanti kita masuk kepada bukti sejarah Yesus yang coba disangkal oleh guru gembul. Nah, teman-teman, kita bisa melihat di sini ada strategi penghilangan sejarah. Yang pertama adalah metodologi whitewashing. Jadi metodologi whitewashing ini menyembunyikan atau menutupi bagian sejarah yang dianggap tidak menyenangkan atau memalukan. Ya, atau kemarin dalam sebuah video bagaimana saya membantah seorang polemikus. Jadi dia mengutip buku hermeneutika Kristen, dia hanya mengambil bagian yang bagi dia itu cocok untuk dijadikan alat untuk menyerang, tapi narasi utuhnya dia tidak ambil. Ya, untungnya saya punya bukunya dan kemudian melakukan counter attacking terhadap
metode whitewashing yang dia gunakan. Nah, metode-metode whitewashing inilah seringkali digunakan oleh orang-orang yang anti-Kristen. Orang-orang yang anti-Kristen dan kemudian melakukan metode whitewashing terhadap juga sejarah the histories of Jesus yang dilakukan oleh Guru Gembul. Pada bagian lain dia berkata hanya dua, yaitu historis Yesus yang memang berdasarkan saintis, itu ada baptis dan kematian. Di lain kesempatan dia menggunakan juga kelahiran dan kematian. Jadi ini sudah dua hal yang berbeda. Jadi dia sudah tidak mempunyai presuposisi yang kuat, yang valid. Di lain sisi dia mengatakan begini, lain sisi dia mengatakan begini. Nah, jadi metode-metode inilah menyembunyikan, menutupi, mengambil bagian yang menyenangkan. Kalau bagian-bagian yang memalukan berkaitan dengan pendapatnya dia atau kelompoknya dia atau suatu sejarah tertentu, itu dia dihilangkan. Yang kedua, kita bisa melihat erasure ini penghapusan catatan sejarah untuk menghilangkan jejak-jejak tertentu. Nah, inilah yang seringkali juga dilakukan. Bagian kedua ini jarang dilakukan sekali karena hari ini kita dalam konteks Kristen, dalam konteks ke Indonesia juga kita bisa melihat. Tetapi dalam konteks Kristen kita bisa melihat bahwa upaya erasure ini sangat sedikit atau tidak mungkin bisa dilakukan. Kenapa? Karena memang Kristen itu kuat sekali. Our Christianity is very strong with literasi, dengan data, dengan fact, scientific academy, archaeology, dan lain sebagainya. Dan ini bisa ditelusuri, walaupun mungkin saja hari ini orang bisa melakukan metodologi penghilangan sejarah dengan metodologi erasure ini. Nah, yang ketiga adalah metodologi sensoran, mengontrol atau menghilangkan bagian dari sejarah yang tidak diinginkan. Ini bagian sejarah yang tidak diinginkan. Padahal kalau di dalam sejarah itu kita bisa melihat bahwa sejarah itu harus ditulis apa adanya. Nah, orang Yahudi itu salah satu sisi yang harus kita belajar dari orang-orang Yahudi adalah mereka belajar itu mencatat sejarah. Hari ini kalau kita lihat masih yang teman-teman yang sudah pernah ziarah ke Israel, yang menjaga pintu-pintu makam gereja tua di sana itu orang Muslim, dan orang Yahudi yang ada di tanah Yahudi itu tidak berusaha untuk diganti. Itu fakta sejarah yang mereka berusaha jaga. Jadi tidak ada sensor sejarah. Sejarah itu harus memang didudukan apa adanya. Sejarah itu baik manis, baik pahit, ya, mengenakan atau tidak mengenakan, memang harus didudukan pada sejarah. Tapi kalau kita lihat ada gium juga yang mengatakan bahwa sejarah itu ditulis oleh pemenang. Nah, ketiga pemenang itu merasa bahwa ada sejarah yang merugikan dirinya dia, maka bisa dia melakukan erasure terhadap sejarah, erasure atau erase terhadap catatan sejarah, menghilangkan jejak, rekam jejak sejarah, catatan sejarah, artefak sejarah, data sejarah, atau orang yang mengetahui sejarah bisa dihilangkan. Penyengsoran terhadap sejarah dihilang menggunakan sensor, bagian-bagian yang tidak layak atau bagian-bagian yang dia rasa itu menjadi ancaman, fakta dan bukti itu dia berusaha hilangkan. Dan kemudian metode whitewashing, menyembunyikan atau menutupi bagian sejarah yang dianggap tidak menyenangkan atau memalukan. Oke, kemudian kita lihat lagi teman-teman. Nah, ini kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat dalam konteks Kristen kekayaan literasi dan bukti sejarah Kristen. Jadi kekristenan itu memiliki fondasi yang sangat kuat dalam literasi, bukti dan fakta sejarah. Nah, hal ini terlihat dari banyaknya dokumen kuno, teks sejarah dan tradisi yang memang menjadi dasar kepercayaan Kristen. Saya ingin mengambil dua tokoh. Yang pertama, teman-teman lihat di dalam Kasana Kekristenan kita punya seorang doktor yang namanya Dr. Bambang Nursena. Jadi beliau itu sangat kuat sekali dalam literasi, bukti fakta, historisitas sejarahnya sangat kuat. Dan sampai hari ini ya menurut saya tidak ada yang dapat membantah beliau. Kemudian kita bisa melihat yang di Indonesia juga selain Dr. Bambang, Dr. Deki yang memang literasinya sangat kuat. Jadi ketika beliau berbicara, menyampaikan sebuah presuposisi, makalah, itu selalu ada basic on fact, ada fakta sejarah yang beliau selalu kutip yang menjadi citation daftar pustaka, dan itu sangat kuat sekali. Nah,
Kemudian kita bisa melihat seperti Joseph Prince yang memang juga menguasai fakta sejarah dan lain sebagainya. Nah, hari ini orang-orang ini tidak dapat terkalahkan dalam debat-debat ilmiah dan akademik. Ada upaya-upaya penghilangan sejarah dan lain, dan mereka sangat mahir sekali, kuat dalam melakukan tracking literasi. Kita memberikan kita dapat belajar dari apa yang mereka lakukan. Video-video mereka dapat kita lihat dan kita tonton, itu menjadi berkat, itu menjadi kekuatan bagi kita Kristen di hari ini. Nah, kekayaan literasi dan buku sejarah Kristen memang tidak terbantahkan, sekalipun ada upaya penyengsoran sejarah, erase terhadap sejarah, lalu whitewashing. Nah, ini tidak bisa, karena memang faktanya sudah terdokumentasi ya, sudah terdokumentasi, jadi sangat tidak bisa, apalagi dokumentasi digital, dan hari ini kita bisa melihat bukti-buktinya banyak. Nah, teman-teman, kita bisa melihat kekristenan dan tradisi literasi. Jadi yang pertama kita bisa melihat Alkitab juga merupakan kumpulan teks kuno yang paling luas mencakup sejarah, hukum, puisi, nubuatan, dan ajaran moral. Bahkan kitab sejarah yang menurut saya adalah paling hebat, Alkitab Kristen ini hebat karena dia juga menjadi sebuah buku sumber antropologi, bagaimana sebuah bangsa itu lahir, terciptanya sebuah suku, terciptanya sebuah bangsa dan lain. Dari Alkitab tidak saja mengajarkan ajaran moral di situ, tapi ada privacy, ada nubuat, ada puisi, ada hukum, ada sejarah, dan kita bisa melihat ada antropologi, bagaimana lahirnya sebuah suku, sebuah bangsa dan lain. Jadi sangat kaya dalam tradisi literasi Kristen. Ini sangat, Alkitab sangat luar biasa dengan kita bisa melihat 66 kitab, 39 PL, 27 PB, dan kita dapat melihat tradisi bagaimana itu di abad-abad pertama, kedua. Jadi ada tradisi-tradisi, ada catatan-catatan yang memang tidak dapat dibantah. Kemudian kita bisa melihat di terjemahan Alkitab. Jadi usaha menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa sejak abad-abad awal juga mendorong perkembangan literasi. Jadi tradisi literasi di Kristen itu juga itu sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Karena memang Alkitab harus bisa diterima oleh bangsa-bangsa yang lain. Seperti kita lihat dalam Pentakosta, bagaimana bangsa-bangsa yang lain melihat pencurahan Roh Kudus di situ. Jadi Allah kepada semua bangsa, Alkitab juga kepada semua bangsa, supaya mereka dapat memahami dan mengetahui Injil, berita anugerah itu lewat penterjemahan Alkitab, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa melihat Alkitab juga adalah pusat gereja mendirikan sekolah, universitas, dan biara yang menjadi pusat pembelajaran. Nah, jadi dalam tradisi Kristen, kekristenan itu juga adalah di mana gereja, biara itu menjadi pusat pendidikan. Nah, sekolah-sekolah pertama sebelum menjadi akademik resmi seperti hari ini, kita bisa melihat bahwa pendidikan literasi itu pusat pembelajaran itu di gereja. Dan Paulus melakukannya di sebuah ruangan yang bernama Tyrannus. Israel pada masa Yesus ada guru-guru seperti Rabban Hillel, kemudian Gamaliel, dan lain sebagainya, Rabban Semaya dan lain-lain sebagainya. Jadi memang tradisi belajar dalam sinagog itu sudah kuat, pusat kekristenan, pusat bagaimana Kristen sebagai akar dari Yudaisme juga meneruskan tradisi ini. Dan kita dapat melihat bahwa Yesus, para murid yang adalah orang asli Yahudi meneruskan tradisi ini. Bertahun-tahun kemudian Injil itu sampai ada di Eropa dan tradisi ini dijaga sampai hari ini. Nah, itu yang bagaimana kita bisa melihat kekristenan begitu kuat dalam tradisi literasi. Ya, kemudian kita bisa melihat. Nah, ini bukti-bukti sejarah Kristen. Jadi kita bisa melihat yang pertama adalah keberadaan Yesus. Keberadaan Yesus sebagai tokoh sejarah hampir tidak pernah diperdebatkan oleh sejarawan. Jadi misalnya ada contoh beberapa, dan itu pun dalam kekristenan itu dalam konsep misalnya perdebatan para scholar Kristen itu menjadi sebuah hal yang biasa. Kita kenal metodologi colloquium biblicum, ada PL, ada PB, bagaimana mereka mengeksplorasi teks dan lain sebagainya, bukti literer dan lain sebagainya. Itu biasa dalam kasana pendidikan. Dan kalau kemudian orang Muslim mengambil hal itu untuk menjadi bahan debat, diskusi bebas, ya
itu tidak equal seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melihat, jadi fakta Yesus itu sebagai tokoh sejarah, dan kita kenal bukti Yesus historis itu sangat real. Kita bisa melihat misalnya seorang yang bernama Flavius Josephus itu bagaimana dia mencatat dalam bukunya The Iniquities of Jews, ya. Kita bisa melihat, ya. Jadi kita bisa melihat, teman-teman, bagaimana The Iniquities of Jews itu ditulis oleh Josephus, Flavius Josephus, kemudian dari Samasota, Tacitus, dan lain-lain, kemudian dalam Talmud. Nah, kita bisa melihat ini. Jadi bukti secara kekristenan ada pada tokohnya, pada pribadi Yesus, the personality of Jesus Christ as the personal history on Christian, basic on Christianity. Kemudian ada penyebaran kekristenan. Kekristenan menyebar dengan cepat dari abad pertama dan kedua. Ini didukung oleh dokumen-dokumen surat Paulus, dan kemudian kita bisa melihat juga dalam tulisan-tulisan Bapak Gereja, teman-teman. Kemudian kita bisa melihat kanonisasi Alkitab dilakukan dengan pertimbangan tradisi lisan dan tulisan yang luas. Nah, ini adalah bukti dari proses seleksi dan pengujian yang ketat di antara Kristen-Kristen awal, teman-teman. Sehingga kita bisa melihat bahwa Alkitab itu punya kekuatan. Jadi ada kanonisasi Alkitab. Jadi Alkitab Kristen itu mempunyai apa namanya? Kitab Kristen itu mempunyai 6 sifat kanonik Alkitab: sifat otoritas, sifat infallibility, clarity, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita perhatikan sekali. Nah, kita bisa lihat langsung, kemudian di sini ada kesimpulan. Jadi kita bisa melihat bahwa sejarah Kristen yang memang tidak terbantahkan. Jadi kekristenan adalah agama yang sangat kaya dengan literasi dan fakta sejarah. Jadi sejumlah dokumen kuno, arkeolog, pengaruh budaya menjadi saksi keberadaannya yang tidak diterbantahkan. Karena itu upaya-upaya revisionisme, pengaburan, penghilangan terhadap sejarah, itu pengaburan terhadap sejarah dengan metodologi whitewashing, metodologi penyongseran sejarah, ada metodologi eraser, itu tidak bisa untuk menghilangkan fakta sejarah ini. Kenapa? Karena fakta sejarah ini sudah terdokumentasi. Jadi ada kronik di situ, sistematis tersusun, dan hari ini bukan saja dalam bentuk yang memang sudah sifat, tapi juga dibuat digitalnya. Dan hari ini semua orang bisa akses hal tersebut. Jadi apalagi dengan kemajuan teknologi di era metaverse ini, penyebaran sejarah, fakta, data itu orang bisa melakukan tracking ulang untuk sejarah. Nah, jadi kekristenan luar biasa sekali. Nah, teman-teman, itu yang ingin saya sampaikan. Saya stop di sini dulu. Kemudian, teman-teman, kita akan lihat lagi tentang bagaimana bukti sejarah tentang Yesus. Nah, ini teman-teman, ya saya ingin kita melihat satu slide lagi, ada sekitar 8 slide. Di sini kita bisa melihat. Oke, itu tadi adalah metodologi metodologi revisionisme sejarah, ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat metodologi revisionisme hari ini. Secara singkat saja, saya ingin mengajukan 3 bukti di luar Alkitab. Jadi ada bukti di dalam Alkitab yang juga bisa dikategorikan, dan bukan bisa, tapi kategorinya itu sudah sejarah, itu fakta. Misalnya catatan Lukas yang tersusun secara kronik dan sistematis. Ya, bagaimana pada masa pemerintahan Romawi, Kaisar Agustus Herodes menjadi raja, lalu ada sensus di situ dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya sudah ada bukti sejarah, ada academic evidence di situ. Tapi ketika Guru Gembul berusaha untuk melakukan revisioning sejarah dengan metodologi penyongseran sejarah, metodologi eraser, metodologi whitewashing, sejarah sekuler membantah itu, teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Jadi saya ingin cuma mengajukan 3 hal fakta bahwa ada bukti sejarah di luar
kekristenan artinya bukan orang Kristen. Jadi Alkitab itu, sejarah Kristen itu memang benar-benar satu saksi bukanlah saksi. Nah, ini unus testus, nullus testus. Jadi Alkitab mengandung itu. Jadi ada saksi di dalam kekristenan dan juga ada saksi sejarah di luar Kristen. Nah, ini sungguh hebat, maka tidak terbantahkan kekristenan itu. Kita lihat di sini. Oke. Nah, ini bukti sejarah, catatan sejarah di luar Alkitab yang menyebutkan kelahiran dan kematian Yesus itu memang ada beberapa, artinya terbatas tapi bukan tidak ada, tetapi memberikan wawasan yang berharga bagi kita. Nah, kita bisa melihat di sini dalam sebuah buku catatan Josephus Flavius, seorang sejarawan besar, ya, Testimonium Flavinum juga ada di dalam buku The Iniquities of Jews. Sejarawan Yahudi ini menulis tentang Yesus dalam buku The Antiquities of Jews. Jadi di sini kita bisa melihat memang catatan ini dianggap kontroversial dengan banyak sejarawan percaya bahwa bagian ini telah diubah oleh penulis Kristen kemudian hari, tetapi itu tidak terbukti, ya, tidak terbukti, dan memang ini menjadi sebuah bukti yang tidak terbantahkan. Yang berikut kita bisa melihat catatan sejarah dari yang bernama Tacitus, sejarah Romawi. Jadi Tacitus adalah seorang sejarawan Romawi, menulis tentang Yesus dalam Annals 15.4, mencatat tentang aniaya terhadap orang Kristen di bawah Kaisar Nero. Kristus dari mana nama itu berasal menderita hukuman mati pada masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu gubernur kita, Pontius Pilatus. Jadi jelas sekali Tacitus mention tentang Yesus, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi di sini Pliny the Younger, surat kepada Kaisar Trajan. Di sini dikatakan Pliny the Younger, seorang gubernur Romawi, menulis surat kepada Kaisar Trajan tentang orang Kristen di provinsi yang dia pimpin, menyebutkan bahwa orang-orang Kristen menyembah Kristus sebagai dewa. Nah, kita bisa melihat bagaimana gubernur-gubernur ini itu memberikan report kepada Kaisar Romawi sebagai gubernur atau prokurator, bisa juga disebut gubernur, prokurator, itu yang tinggal di daerah vasal. Dan Pliny the Younger ini kemungkinannya juga adalah orang gubernur di vasal Romawi yang memang mendengar dan melihat tentang peristiwa Yesus ini. Jadi secara historisitas ada sumber lain yang merefer di luar Alkitab tentang historisitas Yesus ini. Jadi memang tidak terbantahkan, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi Suetonius, The Life of the 12 Kaisar. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa Suetonius mencatat bahwa Kaisar Claudius mengusir orang-orang Yahudi dari Roma karena keributan yang disebabkan oleh Kristus yang banyak. Sejarawan percaya bahwa itu rujukan kepada Kristus atau Yesus. Ini udah lebih dari cukup untuk sebagai bukti. Kemudian ada Talmud Yahudi, catatan tentang Yesus. Talmud khususnya Sanhedrin 43a menyebutkan eksekusi seorang pria yang bernama Yeshua yang sering diidentifikasi dengan Yesus karena tuduhan sihir dan menyesatkan. Pada malam Paskah, Yesus digantung. Seorang pemberitahuan telah diberikan selama 40 hari sebelumnya bahwa ia akan dirajam karena ia telah melakukan sihir dan menyesatkan Israel. Kemudian kita dapat melihat selain fakta sejarah historisitas of Yesus, memang ini hanya penyebutan 3 di luar Kristen yang mention tentang Yesus. Kita juga dapat melihat bahwa pengaruh Yesus pada sejarah, catatan-catatan sejarah dari sumber-sumber Romawi yang memang pada masa Yesus itu negara Romawi menjadi world emperor, ya, hampir menguasai sepertiga bumi ini, dunia ini, dan mereka menjajah Israel waktu Yudea menjadi vasal dan menempatkan gubernur-gubernur di sana. Ada Pilatus, kemudian yang direkam Alkitab pada Festus Felix dan lain-lain. Ya, jadi sumber-sumber Romawi. Meskipun tidak semua catatan secara langsung menyebutkan kelahiran Yesus, pengaruhnya diakui oleh sejarawan dan penulis non-Kristen. Nah, ini yang luar biasa. Jadi kesimpulannya adalah bahwa bukti-bukti sejarah yang terbatas, memang ada beberapa yang terbatas, namun penting menunjukkan bahwa Yesus adalah tokoh historis yang nyata. Pengaruhnya terlepas dari perdebatan mengenai detailnya, berdampak signifikan pada sejarah, budaya, dan agama di dunia. Ini hal yang sangat penting. Jadi teman-teman, kita bisa melihat bahwa Yesus itu
benar-benar di refer dimension di dalam fakta sejarah dan tidak ada orang yang dapat membantah. Hari ini dengan kemajuan teknologi, ketika orang melakukan dekonstruksi sejarah, misalnya penggalian arkeolog dan lain sebagainya, itu orang bisa menemukan benda-benda atau kota, artefak atau yang lain yang memang berkaitan sesama dengan Kristus Yesus dan yang mungkin berkaitan dengan Alkitab. Jadi kekristenan itu kaya sekali dengan bukti. Berbagai upaya pun yang dilakukan untuk mencoba untuk melakukan revisioning sejarah itu juga dapat dibantah, tidak terbukti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di penjelasan atau video saya yang lain. Shalom. Tuhan memberkati.